enggak? Mungkin ya kalau di sekolah pakainya Chromebook. Tapi kalau di rumah HP, kalian bisa akses internet apapun, mau dimanapun. Internetnya digunakan untuk akses TikTok. Semua punya TikTok? Ayo ngaku. Ada yang nggak punya TikTok? Ya, kamu nggak punya TikTok? Punya TikTok semua. Terus aku yang nggak punya. Yang cewek-cewek ini punya semua ya. Easy. Jadi secara tidak langsung kita itu dijajahnya melalui media. Terus itu coba lihatin alat tulismu, bukumu, apa pulpenmu, itu made in Indonesia, ada yang made in China. Biasanya barang-barang yang kalian beli di Miniso, Naiso itu loh, DIY itu kan biasanya made in. Ayo, ada kan pulpenmu yang made in China? Itu made in mana? Biasanya ada kan yang Indonesia. Kipas ini misalnya di mana ini? Indonesia kali ya ini. Itu ya. Jadi HMRDK itu sebetulnya ada. Kalian kan ini sudah bebas dari penjajah, memang betul secara fisik, tapi dijajahnya melalui internet, media sosial. Ya. Tapi kalau kalian hanya menuntut hak kalian, tapi tidak boleh melupakan kewajiban kalian sebagai apa ya? Remaja, sebagai anak remaja. Itu apa? Terus apa lagi? Baik. Menghormati orang tua, menghormati sesama, gitu ya, menjaga pergaulan. Dijaga pergaulannya ya, yang cowok-cowok ini yang belakang, dijaga pergaulannya ya. Ya kalau laki-laki, tapi kalau laki-laki itu bukannya ada batas nomornya enggak? Enggak ada ya. Jelas nih. Jadi nggak ada kayak jam 9 udah harus tidur gitu, nggak mau. Oh kalau besok sekolah, kalau libur ya terserah. Biasanya cowok-cowoknya tuh suka mencoba-coba, iya enggak? Mencoba-coba ada teman saya suka pernah merokok, nah di sini ada enggak? Biasanya itu kelihatan dari mulut. Biasanya kalau enggak merokok itu masih merah pink gitu. Yang cowok maksudnya pink gitu. Ya wes, kalau lihat nggak pengen ngomong siapa, apa dari sini kayaknya ada yang pengen berjalan apa gini. Ini apa? Boleh loh ya kayak gitu. Kalau yang cewek apa menjaga pergaulannya? Kalau yang cewek menjaga pergaulannya apa? Tidak boleh keluar malam. Oh boleh? Tidak boleh. Bisa sampai jam berapa kalau cewek? Kalau jam 10. Ojo sampai subuh loh ya. Bahaya ini. Jaga pergaulannya. Terus aurat. Kalau cewek itu kan rentan ya, berpakaian jangan yang mengikuti tren, jangan mengikuti standar TikTok kan. Itu gak ada habisnya nanti, ya kan? Pokok pakai baju yang pada umumnya, gitu ya. Paham ya? Jadi UUD itu sebagai pondasi negara itu sebagai apa? Sebagai apa?
Fungsi utama UD. Ada yang bisa baca? Boleh tak? Pak Jopan buka apa Pak? Mobil. Nah. Tuh, kan cuma ini dulu no. Ayo siapa namanya? Coba Boya mau tanya nih, fungsi UB sebagai fungsi normatif itu apa? Nanti kalau bisa jawab nanti dapat reward nanti ayo. Satu, dua, ayo. Sebagai penjaga dan kewajiban warga. Menurut kamu, hak kita sebagai warga negara itu contoh apa ya? Kan di bawah sebagai mobil ya, jadi jadi kamu harus bisa memberikan contoh hak sebagai warga negara. Misalnya di kamu ya, Wes. Kamu tuh bermain game. Proses. Oke, proses tak tanda. Sebetulnya gini ya, kita nggak usah jauh-jauh melihat si pemerintahan gitu ya. Bisa kita melihatnya contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian di rumah itu punya aturan nggak? Bisa malah punya aturan. Di lingkungan masyarakat punya aturan. Dia mau tanya, kalian di rumah itu memiliki aturan apa aja? Maksudnya orang tua kalian itu menerapkan aturannya apa aja? Contoh wes aturan apa?
gitu ya. Pastikan ada aturan-aturan yang nggak boleh golput, nggak punya dua orang. Kalau sebagai fungsi ideologis, sebagai memperkuat nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Kalian hafal Pancasila apa enggak? Coba bunyi sila pertama gimana? Ayo bunyikan sama-sama. Sila kedua. Saya proses gak ngomong ini. Sila kedua ayo. Saya ulangi bareng-bareng yuk. Tak ingat. Sila pertama. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Marcel, sila ketiga apa ya bunyinya? Sila keempat. Gitu ya. Jadi sebagai fungsi ideologis itu dikaitkan dengan sila itu. Ya, kalau sila pertama ya dikaitkan dengan nilai ketuhanan, toleransi. Kalau nilai sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga tentang cinta tanah air. Cinta tanah air ini maksudnya biar ya? Dicium tanahnya apa gimana ya? Nggak masalah kali. Nggak dong. Misal kalian itu disuruh pakai batik. Kopi, iya Kopi punya batik, baju batik. Rofik punya baju batik. Nggak punya dong. Ya. Nah, terus misal Rofik pakai di sebuah acara, nah itu berarti Rofik termasuk mencerminkan nilai cinta tanah air. Kalau sila keempat, pemilu. Kan itu kan tentang musyawarah mufakat. Memilih ketua kelas, aja langsung ditunjuk, aja ngejene koncone. Itu ya. Sila kelima. Tentang apa? Gotong royong, kerja bakti. Kalian kalau kerja bakti ikut apa cuma pengen gorengan itu? Kok es teh malahan? Biasanya itu jatuhnya tuh yang paling pakai. Yuk, siapa yang kayak gitu? Kenal lagi sama Rofik. Jadi ya usahakan kalau ada kerja bakti di lingkungan kalian ya ikut. Biar kita juga putih suka ya, nyambung. Kemarin kita belum penugasan ya. Kalau ini dia kemarin di dalam kehidupan ekonomi itu di UMKM itu kemarin tak jelaskan kalau kita boleh berjualan di terus setelah UMKM itu diberikan lurah tempat kayak apa ya namanya apa sih kayak caranya kayak kecil yang dari itulah namanya kan ada kalau misal nggak ada lahan sekarang di daerah kalian masih ada kebudayaan kayak tradisi gitu nggak? Contohnya apa? Terus apa lagi? Kalian kalau disuruh ikut genduri itu mau nggak? Genduri apa biar ngarahin di tempat melakukan pembangunan? Ya sih kan ya dia gendure. Udah nggak ada cara genduri ya? Ada.
ikut itu demi berkat apa demi dua-duanya. Biasanya yang kalian inginkan apa? Jajannya apa nasi? Jarang nggak sih? Ada tuh yang masih ngasih amplop. Banyak ya kan? Ya cuma nasi sama jajan kuki. Terus ada kebudayaan apa lagi? Misal ada adik-adikmu yang baru lahir, terus ikut itu loh yang disebarin uang itu. Yang kita bilang habis itu ya. Kalau ini lembaganya ya Rashid, Marcel. Jadi ini ya Selfie kok gak sel? Kelihatan? Jadi di lembaga UD itu ada 3. Kelihatan ya? Ini ada eksekutif, legislatif sama yudikatif. Gak kelihatan ya tapi? Nah, ini ya tantangan dan harapan dalam menegakkan UD. Menurut kalian tantangan apa yang mengimplementasikan UD? Tantangannya apa tuh di zaman sekarang? Banyaknya korupsi itu sebetulnya nggak harus melihat ke yang jauh pemerintahan gitu. Contoh hal kecil, korupsi itu korupsi waktu misalnya. Kalian seharusnya datangnya ke sekolah itu jam misal jam 6.45 ya. Masuk ya? Tapi kalian masuknya malah 7 lebih dan itu 10 menit termasuk korupsi waktu. Itu ya. Jadi harapannya ya kalian harus bisa lebih disiplin, bisa untuk bisa mengelola efisiensi waktu. Ada yang tanyakan? Itu adalah contoh kecil atau contoh sederhana dalam kita menerapkan UUD 19. Jadi tidak harus kita melihat dari sisi pemerintahan. Nanti kalau kita melihatnya jauh, nanti kita bingung cara menerapkannya seperti apa ya. Jadi berarti aman ya. Sekarang waktunya penugasan. Ini maunya kelompoknya dipilih atau dipilih sendiri? Tapi syaratnya satu, kalau pilih sendiri nggak boleh. Itu nggak boleh berisik, dikerjakan dengan serius. Nah, penugasannya adalah silahkan kalian berkelompok 4 orang ya, 3 sampai 4. Dengarkan, silahkan kalian membuat 5 pertanyaan tentang materi ini tadi, implementasi D19 45. Kalau kalian sudah selesai menuliskan pertanyaan itu di kertas, kasihkan ke Bu Aulia. Nanti akan Bu Aulia tuker ke kelompok lain yang bisa menjawab itu. Dan nanti ketika sudah selesai, ketika saudara tak tuker ya soal itu, menjawabnya di Canva. Gitu. Paham ya? 5 soal saja. Ya, paham? Paham tuh ya? Tidak, silakan dikerjakan. Boleh pinjam stick dong?
Ya. Kita. Jangan keren aja, tulisnya di kertas. Ini pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai, aku ya minta. Harusnya kan Sampai gini ya, Bro. Ya, oke. Kalian mau cari referensi yang penting Lebih dari berarti. gimana? Balik lagi lo ya.
Sudah ya. Kata. Siapa yang dulu? Perhatikan ya, minta perhatiannya sebentar, diam dulu. Ini berhubung waktunya sudah mepet, jadi nanti jawabnya untuk pertemuan sebelum Gloria tutup, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak materi apa yang telah kita pelajari? Langsung nggak ada Gloria? Langsung nggak ada. Ada yang mau membacakan ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ayo, siapa yang mau baca? Efek baca. Kamu lagi nggak kemarin? Malas itu. Ayo ganti yang cewek. Yang Safira. Dibacakan. Diam ya. Ada yang paham maksudnya? Enggak ya? Ya Allah. Jadi kesimpulan belajar pada hari ini memahami pentingnya adanya UUD 1945 sebagai tiang dari fondasi negara Indonesia. Ya ora? Jadi UUD itu sebagai sumber hukum tertinggi, misalnya di peraturan. Jadi peraturan apapun itu harus mengacu berlandaskan pada UUD. Contohnya dalam pengimplementasian UUD itu di hak dan kewajiban warga negara. Contoh haknya kan kalian juga sudah tahu ya, tadi kan juga sudah boleh jelaskan. Contoh haknya tadi apa aja? Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak mendapatkan apa ini? Pendidikan. Gitu ya. Jadi kalian sebagai warga negara tidak boleh hanya menuntut hak aja. Yuk nggak, Du Rosyid. Jadi tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi harus melaksanakan kewajiban.
Iya.